Halo adik-adik, selamat pagi. Sekarang Kak Lewi ditemani oleh Kak Martin dan Kak Darwin. Sebentar kita akan memulai ibadah kita adik-adik. Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan Yesus. Selamat pagi Bapak, selamat pagi Tuhan Yesus. Kita akan memulai kebaktian kita ya Tuhan. Kiranya Engkau memimpin kita ya Tuhan dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan Yesus. Kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Sebentar kita akan naikkan pujian adik-adik, kasihnya seperti sungai. Sebentar kita akan mendengarkan firman Tuhan adik-adik. Mari kita naikkan pujian. Bapakku datang padamu. Yang
Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan Yesus. Sebentar kita akan mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Kiranya apa yang disampaikan oleh hamba-Mu yang memberi firman-Mu ya Tuhan, sehingga bisa menjadi kekuatan buat kami ya Tuhan. Bisa menjadi nafas kehidupan kami ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Halo, selamat hari Minggu adik-adik. Apa kabarnya hari ini? Sekarang kita sama-sama mendengarkan firman Tuhan yuk. Halo adik-adik, hari ini Kak Valen dan Kak G akan bercerita tentang satu tokoh Alkitab yang tubuhnya agak pendek. Siapa hayo? Perkenalkan, Zakeus. Tidak seperti adik-adik yang punya banyak teman, Zakeus ini justru dibenci banyak orang adik-adik. Kira-kira kenapa ya? Ternyata karena pekerjaannya adik-adik. Dia bekerja sebagai seorang pemungut cukai. Apa itu pemungut cukai? Pada zaman dahulu, sama seperti papa mama adik-adik sekarang ini, orang-orang juga sudah membayar pajak. Negara memilih seorang penagih pajak seperti Zakeus. Sayangnya, orang-orang ini suka berbohong dan meminta uang lebih kepada rakyat. Oleh karena itulah Zakeus dibenci. Nah, suatu ketika adik-adik tersiar kabar bahwa Tuhan Yesus datang di Yeriko. Orang-orang sangat senang. Mereka berlari melihat Tuhan Yesus. Sementara Zakeus yang tubuhnya agak pendek itu tidak bisa melihat Tuhan Yesus. Tapi ia tidak kekurangan akal. Dia memanjat sebuah pohon ara agar ia dapat melihat Tuhan Yesus. Ketika ia sudah berada di tempat yang lebih tinggi daripada yang lain, ia mulai memperhatikan kanan dan kirinya adik-adik. Ketika dia sedang asik, tiba-tiba Zakeus mendengar suara. Hai, Zakeus, turunlah. Aku mau bertamu ke rumahmu. Waduh adik-adik, ketika Zakeus mendengar suara itu dan ternyata itu adalah suara Tuhan Yesus, dia sangat senang. Karena bagi Zakeus, Tuhan Yesus adalah tamu yang istimewa. Akhirnya dia bergegas turun dari pohon, tapi dia berpikir adik-adik, kira-kira Tuhan tahu gak ya kalau aku ini suka mencuri? Aku kan juga dibenci banyak orang. Ternyata Tuhan Yesus sudah tahu adik-adik. Tapi meskipun begitu, Tuhan tetap ingin datang ke tempat Zakeus. Sementara orang-orang yang melihat hal itu menjadi sangat marah. Mereka berpikir, kenapa Tuhan Yesus mau berteman dengan seorang pendosa? Adik-adik, Tuhan Yesus mengasihi Zakeus. Meskipun Zakeus itu banyak dibenci orang. Meskipun Zakeus itu suka mencuri. Meskipun dia tidak punya teman. Sama seperti Tuhan Yesus mengasihi kita yang kadang tidak taat ya adik-adik ya. Nah, setelah Yesus mengasihi Zakeus, Zakeus pun ingin membagikan kasih itu kepada orang-orang yang lain. Dia tahu adik-adik meminta maaf saja tidak cukup, maka dia akan membagikan setengah dari hartanya untuk fakir miskin. Selain itu, dia akan mengganti 4 kali lipat uang orang-orang yang pernah dia tipu. Wah, adik-adik, Tuhan Yesus sangat senang ketika ia melihat Zakeus bertobat. Keselamatan pun ada pada Zakeus. Nah, yang harus adik-adik ingat dari cerita Zakeus adalah Tuhan Yesus mengasihi semua orang, termasuk kita yang berdosa. Kalau kita sudah dikasihi, jangan lupa untuk membagi kasih yang sudah kita terima kepada orang lain. Sekarang kita sama-sama membaca ayat hafalan kita yang diambil dari Amsal 10 ayat 12 yuk. Dibuka Alkitabnya ya adik-adik. Amsal 10 ayat 12. Kebencian menimbulkan pertengkaran, tetapi kasih menutupi segala pelanggaran. Sekali lagi ya. Amsal 10 ayat 12. Kebencian menimbulkan pertengkaran, tetapi kasih menutupi segala pelanggaran. Amin. Selamat hari Minggu, sampai ketemu minggu depan adik-adik.